Wow. Jadi kayaknya ini lengkap ini dok. Ini membuat kita itu mungkin punya ide untuk lebih meningkatkan. Bukan paranoid, bukan, tapi ya menurut saya ya kita sudah dikasih akal budi, ya kita dikasih cara berpikir, mestinya kita pakai. Kalau sampai kita kena, ya itu nasib. Tapi kalau kita sudah melakukan preventif yang memang benar, mestinya kita tidak kena, gitu loh. Ya, ya. Nah ini dok, kalau seperti dokter bilang dulu, kalau kita mau bertemu anggota keluarga yang tidak serumah dengan kita gitu ya. Nah kita benar-benar juga harus membentengi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang yang kita kunjungi gitu ya. Kita harus juga melakukan spray seluruh tubuh alkohol 70%, kita bawa sendiri, kalau kadang-kadang orangnya kan nggak punya. Jadi kita yang harus menyiapkan untuk diri kita sendiri ya dok. Dengan face shield, maskernya, dengan ya spray itu. Itu dulu, waktu lebaran aku lakukan, waktu aku mengunjungi bapak angkatku, itu tak lakukan. Jadi aku bawa alkohol, aku mandi keramas dulu dari rumah, ganti baju dulu, dan aku tidak mampir kemana-mana, langsung ke rumahnya orang tuaku. Di sana tak semprot, baru aku ketemu orang tuaku. Ya, itu dulu. Sekarang enggak, karena sekarang lebih menakutkan video call aja deh. Ya, jadi saran saya video call aja. Karena apa? Kita tidak pernah tahu, ya. Jadi nomor satu kita tidak pernah tahu tubuh kita membawa atau tidak, gitu loh. Nomor dua, mereka kan sudah, kalau bapak saya ini sudah hampir 2 tahun mengurung diri ya, tidak ketemu orang. Jadi saya pikir ya dia lebih aman di sana ya. Jangan sampai gara-gara saya nanti dia jadi sakit kan lebih repot gitu loh. Jadi lebih baik kita ya video call aja lah. Ya, benar dok. Rindunya dari video call. Dok boleh tanya spray gun itu isinya pure desinfektan atau dicampur air? Langsung beli desinfektan. Oh. Di satu jerigen isi 5 liter, ngomong harganya boleh ya, itu 123.000. Boleh tahu mereknya sekalian, dok? Merek generik, mereknya generik, nyari di mana-mana ada ya. Terus kita kebetulan sekali belinya banyak ya, sekali beli itu kita beli 25 liter ya, karena kan kebutuhan klinik ya, kebutuhan rumah. Satu botol itu Bapak Ibu paling enggak kita cuma 2 hari habis ya. Di klinik 2 hari habis kan nyemprotin orang, orangnya kan banyak disemprot. Kalau di rumah awet ya, di klinik yang banyak ya kita pakainya. Gitu. Air sabun bisa, air sabun bisa. Ya, virusnya air sabun boleh. Air sabun bisa, cuman ya kadang-kadang kan aromanya enggak enak ya. Jadi yang kita pakai di sini yang food grade ya, karena kan ada orang yang ngomong nanti kalau kena mulut gimana dokter, kena ini ya kita beli yang food grade. Tadinya enggak ya, kita pakai yang biasa. Terus ya sudahlah, food grade beda sedikit. Per liternya itu beda sekitar 4.000 atau berapa gitu loh. Ya enggak terlalu lah buat kita, ya oke lah. Atau alkohol 70% ya dok, boleh ya? Dengan alkohol. Ya boleh. Ya, kita ini base-nya juga mungkin alkohol ya, kita juga enggak. Yang paling aman katanya sekarang pakai HCLO ya, HCLO itu yang lebih aman. Cuman aku nggak ngerti apakah dia lebih mudah menguap atau enggak, tapi yang jelas harganya lebih mahal HCL. Ya dok. Terima kasih dok. Untuk sekarang kita salah satunya cara mencegah tadi mana ini, mencegah kontrol lingkungan adalah dengan ini dok, kontrol patogen dok. Nah, di sini kontrol patogen itu kalau dalam kasus COVID dok, apa bisa dok kita lakukan kontrol patogennya? Kontrol patogen itu ya vaksinasi itu, virusnya dilemahkan, terus dimasukkan ke tubuh kita supaya kita menjaga tubuh. Tapi ya apa caranya kita nangkepi virusnya nggak kelihatan. Dan sekarang orang yang divaksinasi pun juga masih bisa terkena karena COVID lagi dengan varian yang baru. Yang berbeda ya. Makanya kalau kita ngomong ini kan jenisnya jenis yang virus flu. Jadi ya mau nggak mau ya dia akan bermutasi dan kita akan terus-terusan sama dia gitu loh. Sampai nanti dia jadi flu biasa. Buat kita jadi flu biasa.
nggak ngefek lagi gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu namanya paling kontrol patogen ya. Dalam artian nanti pemerintah secara atau perusahaan tertentu nanti setiap tahun mengeluarkan vaksin flu kayak sekarang. Dan dia masuk di dalam vaksin flu. Ya, ya. Yang terakhir adalah caranya juga meningkatkan dan menjaga kekebalan tubuh. Ya, caranya makan sehat, istirahat cukup, pola hidup bersih dan sehat. Gimana dok? Apa dok? Kok minum minuman yang menyehatkan. Oh, minum minuman yang menyehatkan. Karena kalau minumnya salah, misalnya minumnya banyak kopi, banyak soft drink, ya, nggak ngefek gitu loh. Minumlah minuman yang dapat menyehatkan. Air putih ya dok ya berarti ya. Air putihnya juga nggak sebagai air putih. Tonton videonya yang itu, Your Brain on Water. Air putihnya harus khusus. Air putih yang menyehatkan, yang khusus. Air putih. Jadi ya. Mungkin kalau umpamanya untuk mereka yang belum tahu video, tonton video di YouTube Your Brain on Water. YouTube. Your Brain on Water. Ya bagus itu. Penting bahasa jam. Steven. Penting ngomong. Maaf, anak saya. Coba, minta kita. Steven, sebentar ya. Ya. Sekarang My Fish on Water. itu apakah juga salah satu untuk mencegah COVID dok? Yang disemprotkan itu dok? Nah, paling enggak dia kalau basah kan jatuh, ya, itu enggak kehirup kan kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Kalau aku ngomong, aku ngambil efek antioksidannya sama efek alkalinya dia untuk mendetoks kulit saya, tubuh saya. Kan namanya racun kan juga keluar dari kulit ya. Ya itu untuk mendetoks itu doang sih, supaya dapat efek anti aging. Boleh share dok, apa dok? Mungkin juga itu untuk detox, untuk juga Ini pakai batuan itu loh, pakai batuan. Jadi ini pakai botol yang diisi air, airnya ada batuan, terus tinggal kita tunggu. Kalau di kita kan kita pakai yang kayak gini, yang air batuan itu ya tunggu setengah jam lah. Tapi ini jelas lebih dari 12 jam ya, karena aku buatnya selalu 1 hari ya. Nah kalau lebih dari 1 hari atau lebih dari 10 jam, efek detoksnya tinggi gitu loh. Jadi ya udah tak pakai sebagai detox terapi. Ya, ini air yang mengandung batuan. Jadi kalau kita ngomong ini ya kayak air alkalin, air hidrogen kayak gitu. Cuman tak semprotkan di wajah. Yang diminum yang di sini. Ini yang air itu ya dok, air putih yang menyehatkan. Ya, makanya minumnya ini juga. Karena kalau dari luar aja kelihatan, aku nggak tahu ya menurut Bapak Ibu bagus nggak. Kalau aku bilang muka aku lebih bagus ya dibandingkan dulu ya. Dan ini kan juga kalau yang di luar kelihatan, maksudnya yang di dalam nggak disehatkan. Yang di dalam disehatkan pakai yang diminum. Gitu. Oke. Itu kok dokter, air putih bisa mau share sekalian dok, air putihnya itu apa dok? Mumpung kita lagi ngomong mengenai air putih yang menyehatkan dok, karena itu relasinya kita minum air putih sepanjang hari ya kita minum air mineral biasa kan, seperti yang ngomong syarat air minum yang bagus itu yang kayak apa? Nomor 1, air yang harus bisa langsung dipakai oleh tubuh untuk melakukan aktivitasnya tubuh. Gimana? Air itu kan cuma sebagai media, yaitu media pertukaran atau apalah. Kalau airnya nggak memenuhi syarat, bisa dipakai nggak kira-kira airnya? Ya enggak, cuma lewat tok. Nah, kita butuh air berarti apa? Yang bisa langsung dioptimalkan dipakai oleh tubuh, artinya dapat langsung diserap. Artinya apa? Artinya air itu harus berukuran kecil, yaitu harus mikrokluster. Itu nomor 1 syaratnya, air itu mikrokluster. Jadi kalau airnya mikrokluster pasti bisa keserap tubuh. Kemudian yang syaratnya kesehatan apalagi? Yang kita ngomong dari yang paling basic, yang umum sampai yang paling rumit ya. Nah, yang berikutnya adalah sifatnya air ya. Tubuh kita karena kita jarang makan, buktinya apa? Jarang makan, jarang minum gitu ya. Atau makan sering, minumnya yang jarang ya. Pipis kita jadi warnanya terlalu pekat, artinya terlalu asam. Kalau tubuh kita terlalu asam,
dipercaya, ada beberapa literatur mengatakan itulah sarang ya berkembang biaknya sel-sel kanker. Ya, jadi kita butuh sesuatu yang sifatnya alkalin. Ya. Nah, kalau kita bisa minum air yang sudah mikrokluster ada alkalinnya, pasti lebih better, lebih baik ya. Apalagi kalau kita sedang tidak makan, asam lambung kita kan tetap akan, namanya kan asam lambung ya. Asam lambung kan sifatnya bisa mengiritasi lambung. Nah, kalau kita minum sesuatu yang alkalin, nah itu akan mencegah terjadinya iritasi lambung. Ya, jadi kita ngomongin tadi apa? Pada saat kita tidak makan. Kalau makan ya kita tidak minum. Ya, benar ya. Gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita dapat bonusnya. Jadi zaman dahulu itu sudah ada orang yang jualan botol alkalin macam-macam ya. Tapi yang pakai hidrogen. Kenapa pakai hidrogen itu penting? Ternyata hidrogen ini paling penting ya. Kenapa saya tertarik sekali ya sejak beberapa bulan terakhir ini? Karena ini adalah antioksidan paling murah. Ya, paling murah yang bisa kita dapatkan hanya dengan cara kita minum air. Ya, kita udah dapat hidrogen. Dan ternyata ada lagi kelebihannya ini ya, kalau kita pakai alat ya. Jadi yang dijual adalah botol ini, jadi bukan airnya ya Bapak Ibu ya, airnya air biasa. Yang dijual itu botolnya ya. Di bawah botol ini adalah suatu mesin ya. Mesin yang kita sebut sebagai hidrogen generator ya. Jadi dia memproduksi gas hidrogen. Nah, gunanya gas hidrogen ini tadi selain sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi yang kita memang butuh, ternyata dia punya sifat yang sangat bagus, terutama pada anak-anak kita. Ya, tak selidikin pada studi-studi, saya tukang belajar, Bapak Ibu. Ternyata dia bisa untuk meregenerasi sel. Makanya orang bisa awet muda, ya aging prosesnya di stop. Kemudian dia juga terbukti meregenerasi sel-sel yang ada di otak. Ya. Sehingga kalau dia mampu meregenerasi sel-sel di otak untuk yang orang yang katanya stroke, yang bekas kecelakaan atau apapun, ini juga diteliti pada anak-anak yang katanya mengalami cedera otak. Ya, yang di cedera otak itu ya kayak anak-anak yang special need, yang kita sebut special need. Dan mereka terbukti mampu, ya studinya mampu menunjukkan meningkatkan fungsi kognitif dan juga meningkatkan kecerdasan. Nah, makanya tak pikir ya kenapa enggak kita pakai ya? Kan itu enggak cuma berlaku untuk mereka. Kalau untuk mereka bagus berarti untuk kita juga bagus, makanya saya pakai. Ya, itu ceritanya di sana. Kemudian yang berikutnya, khusus yang adanya cuma di botol ini ya, di merek lain belum ada. Sebetulnya itu nggak dipakai untuk diminum Bapak Ibu ya. Yaitu waktu kita mencuci. Ya, jadi ini filternya, ya mesinnya ini bisa dicuci Bapak Ibu karena ini kan elektrolisa ya, jadi bisa dicuci. Nah, waktu dia mencuci itu dia memproduksi gas yang namanya ozon Bapak Ibu. Biasanya sama mereka dibuang ya. Kalau di mesin yang lain belum ada, hanya ada yang di teknologi yang ini generasi yang terkini. Nah, ozon itu bisa kita pakai sebagai, nah ini yang Bapak Ibu perlu dengerin, antiseptik, disinfektan. Jadi bisa dibuat cuci muka, buat kumur, ataupun aku belum pernah ngukur ya kadarnya berapa ya disinfektan yang bisa membunuh kuman yang kayak apa. Tapi dia punya fungsi sebagai pemutih, ya gitu. Oke. Ceritanya itu boleh share mereknya dong. Aku pakai Dotol, punyanya Altram. Oh, yo kalau gitu ada yang kalau umpamanya ini kan air hidrogen ya Dok, untuk kita minum. Nah, kalau kita minum banyak selain kita makan kita nggak minum air ini. Di luar itu kita minum air ini ya Dok ya. Kalau saya sih sekarang makan juga relatif nggak banyak ya, jadi ya makan tuh ya minum airnya itu. Tapi kalau anjurannya mereka supaya pencernaannya bagus, sebaiknya kalau makan kan kita butuh suasana asam, jadi jangan dinetralkan. Lagi-lagi tak bilang teori lah, kenyataannya ya aku minum nggak apa-apa gitu. Suplemen aku minum juga pakai air ini juga nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi itu teori, belum tentu pada pelaksanaannya sama, tapi itu bisa dipakai. Gitu. Sebetulnya ada satu lagi yang bagus Bu Mingri. Apa? Sifatnya air ini tadi kan aku ngomong mikrokluster ya, dia punya gas hidrogen. Dia itu gas paling kecil sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Kenapa aku pakai ya? Karena dia itu bisa mendetoks sel. Jadi dia bisa membuang racun yang di dalam sel termasuk logam berat. Dan selama ini kita kan kendala caranya membuang logam berat. Makanya dengan adanya air ini yang dikonsumsi terutama sama anak-anak kita, coba kita perhatikan di komunitas kita yang udah pakai, kan rata-rata anaknya error kalau minumnya terlalu banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dikeluarkan dari sel tubuhnya belum siap. Bukan berarti tambah jelek, justru di situ aku bersyukur, berarti kualitas produknya bagus.
mampu memproduksi air yang kualitasnya bagus sehingga bereaksi. Kalau nggak bereaksi, justru kita curiga, mungkin kita ditipu. Ya, karena bagus hasilnya berarti ini produknya benar gitu loh ya. Itu Ya. alasan. Gitu. Memang kita biasanya akan sangat kita mengharapkan hal yang positif terjadi pada waktu kita mencoba sesuatu hal yang baru ya. Begitu kok nggak tambah bagus, wah kita down. Wah berarti ini jelek ini. Nah, ada error sesuatu itu jelek ya. Error tapi kan kita bisa menjelaskan berarti ini lagi top. Oke. Ya, berarti ini produknya itu. Dok, ini ada penting ini dok. Yang kalau kita sudah terkena COVID, kan sekarang banyak orang kita pun belum terkena aja udah was-was gitu ya dok. Sebetulnya kalau kita sudah vaksinasi, kita sudah terkena. Karena kan kumannya udah masuk di tubuh kita gitu loh. Jadi terkena itu dalam artian kita terpapar. Jadi orang yang vaksinasi kayak saya itu sudah terkena. Dalam artian saya sudah terpapar dan kita bersyukur terpaparnya karena yang vaksinasi bukan karena yang sakit gitu loh. Karena tetap kedua belah pihak tadi yang sakit maupun yang vaksinasi keduanya akan sama-sama membentuk antibodi. Jadi kalau kita ngomong kita sudah terpapar, iya sudah terpapar gitu loh. Cuman yang divaksinasi lebih baik. Tapi mungkin dok kalau sudah kena COVID ini dok dalam artian yang sakit mau diapain? Ya sudah betul yang ditulis Bu Mive, nggak boleh takut. Karena takut itu menyebabkan kita stres. Begitu kita stres, imun sistem kita pasti kita sakit. Tambah sakit, tambah parah, ya lewat. Makanya kan banyak yang ngomong hati yang gembira adalah obat. Ya. Masih ingat Pak Tung ya, Tung di Semaringin ya bilang ya, waktu dia kena COVID-nya, dia cuma nyanyi-nyanyi aja ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya gembira, endorfinnya keluar, tubuhnya sembuh. Ya. Kayak kita sekarang kalau kita dengerin tadi ya saya ngomong pakai ini bukan berarti saya paranoid, bukan. Karena kita kita sudah dikaruniai Tuhan pikiran. Kita harus bisa memanfaatkan pikiran kita untuk berpikir yang rasional yang masuk akal. Bukan karena kita takut. Saya takut nggak sama COVID? Enggak. Lalu kenapa kok dilakukan langkah-langkah seperti itu, Dok? Karena saya tidak bodoh. Karena saya tidak bodoh dan saya nggak nantang gitu loh. Saya nggak nantang, ngapain saya nantang? Oh bisa dihindari, kenapa saya harus gitu? Ya, jadi Bapak Ibu tolong bedakan antara orang hati-hati dengan orang takut. Kita nggak takut, ya. Tapi kita tahu cara ngatasinya. Dok, sekarang ini memang rumah sakit itu susah dicari ya untuk kalau kita terkena COVID, kita biasanya banyak orang mikir udah masuk rumah sakit gitu. Padahal tidak harus masuk rumah sakit. Semuanya aman gitu ya. Ya. Beres gitu ya. No.